Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya pada hari Kamis. Pertanyaan pertama, perempuan yang menggugat cerai atau khulu, apakah boleh dirujuk lagi? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi dia hendaklah melamar kembali dan memperbarui akad lagi, karena pernikahannya sudah putus, sehingga hendaklah dia melamar kembali dengan mahar baru, dengan akad nikah baru. Kemudian naiknya harga barang yang meroket biasanya karena minimnya barang yang dicari. Karena itu Islam melarang para penimbun barang kecuali pemerintah. Pertanyaannya, seorang petani panen bawang lalu ditimbun karena harga sedang turun drastis. Lalu ketika harga naik baru dijual, apakah dia berdosa? Tidak. Ini bukan termasuk yang dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yahtakiru illa khati'un. Nabi SAW mengatakan tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Artinya menimbun barang itu dosa, hukumnya haram. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar bin Abdullah. Nah, apa sih yang dimaksud ihtikar atau menimbun barang yang diharamkan itu? Itu maksudnya adalah membeli barang yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, misalnya beras, bensin dan sebagainya, sehingga menjadi langka. Nah, kalau sudah langka, maka dia bisa menjual dengan harga terserah dia, untungnya berlipat-lipat ganda. Dia jual harga 10.000 yang misalnya asalnya 1.000, orang-orang pada beli. Kenapa? Nggak ada barang lain kecuali barang tersebut, karena sudah dia timbun, karena sudah dia beli segala yang ada, sehingga tidak ada barang yang lain kecuali barang yang dia jual. Nah, itu maksudnya yang dilarang oleh Islam dalam hal ini. Adapun yang ditanyakan tadi tidak termasuk apa yang dilarang tersebut sama sekali. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk sholat jenazah apakah takbir ke 1 sampai 4 mengangkat kedua tangan atau tidak? Jika imam mengangkat tangan, makmum ikut atau tidak? Jazakumullah khairan. Baik, ini ada dua pembahasan berarti ya. Pembahasan pertama, apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Bebas, apakah mengangkat tangan dari awal sampai akhir atau hanya mengangkat tangan di awal saja, bebas, tidak ada masalah. Kalau mengangkat tangan di awal saja, maka itu sesuai hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat tangan di awal dari takbir salat jenazah. Kalau mengangkat tangan dari awal sampai akhir, maka itu sesuai hadis sahih dari perbuatan Ibnu Umar, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar itu kalau sholat jenazah maka mengangkat tangannya setiap takbiran, dan itu dipahami oleh sebagian ulama bahwa itu pasti bersumber dari Rasul SAW, karena Ibnu Umar itu sahabat Nabi yang paling sangat semangat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Bahkan sampai masalah kencing pun, kalau Nabi suatu safar itu singgah di suatu tempat untuk kencing di situ, maka Ibnu Umar nanti suatu saat melewati tempat itu dia akan turun untuk kencing juga. Nah, bagaimana lagi dengan masalah ibadah seperti ini? Dia pasti mengikuti apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Maka bebas saja ya, nggak ada masalah. Yang kedua, apakah imam ketika mengangkat maka makmumnya harus mengangkat? Tidak harus mengangkat. Kalau imamnya mengangkat setiap takbir, kemudian makmumnya berpendapat hanya mengangkat di awal saja, nggak ada masalah. Itu tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Innama ju'ilal imam, tiada lain imam itu dijadikan liyu'tamma bihi, untuk dijadikan sebagai ikutan, ya diikuti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fala takhtalifu alaih, janganlah kalian itu berselisih terhadap imam. Ini hadis riwayat Imam Muslim maupun yang lain-lainnya ya, bahwa imam harus diikuti. Nah, ini maksudnya adalah diikuti dalam hal gerakan-gerakannya. Kalau imamnya naik maka makmumnya juga naik, imamnya turun maka makmumnya juga turun ya, imamnya sujud makmumnya juga sujud, begitu. Tapi kalau masalah hayat, yaitu misalnya sedekap atau tidak sedekap, yaitu pada waktu i'tidal, ya itu bebas. Imamnya sedekap karena dia bermadhab i'tidal sedekap, makmumnya tidak sedekap karena bermadhab tidak sedekap, tidak ada masalah, tidak menyelisih imam seperti itu. Ya memang menyelisih, tapi menyelisih yang tidak dilarang ya, sebagaimana
berselisihnya niat antara makmum dengan imam, nggak ada masalah. Salat imam dia niatnya salat duhur, kemudian niat makmum niatnya salat sunnah karena dia tadi sudah salat, tapi ternyata mendapati masjid salatnya terlambat, akhirnya dia ikut gabung dalam salat jamaah di masjid, tapi dia niatannya untuk salat sunnah, nggak ada masalah seperti ini. Berikutnya, Assalamualaikum, afwan izin bertanya bagaimana hukumnya umroh badal karena terhalang pandemi. Saat ini banyak mahasiswa Universitas Madinah yang menawarkan jasa seperti ini. Nggak ada masalah. Yang penting satu, kita yakin bahwasanya betul-betul dia orang yang paham ibadah umroh, sehingga umroh yang dia lakukan umroh yang sah. Karena kalau tidak sah, bagaimana kita mewakilkan kepada orang yang tidak paham umroh sehingga umrohnya tidak sah. Yang kedua, kita yakin betul bahwasanya orang tersebut betul-betul ada. Jangan seperti banyak yang katanya tipu-tipuan ya, mengaku bahwa dia adalah universitas, mengaku dia adalah berada di Madinah, ternyata sama sekali dia tidak ada di sana. Kita sudah kirim duit tapi sia-sia, tidak ada umrah tersebut dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian juga syarat yang lain adalah orang yang melakukan umrah tadi, dia sendiri sudah harus umrah sendiri. Kalau dia belum umrah maka tidak sah untuk mengumrahkan orang lain. Adapun dalil masalah ini kita bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata kuncinya adalah syubrumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang melakukan haji untuk syubrumah, labbaika an syubrumah. Maka Rasulullah bertanya, siapa syubrumah? Maka dia menjawab, dia saudara saya, atau dia mengatakan kerabat saya. Maka Nabi bertanya, kamu sudah haji untuk kamu sendiri? Dia mengatakan belum. Maka beliau katakan, hujja an nafsik, kamu haji dulu untuk dirimu sendiri, thumma hujja an syubrumah, lalu barulah kamu menghajikan syubrumah. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Ibnu Hibban, meskipun menurut Imam Ahmad yang sahih bahwa hadis ini mauquf, yaitu bukan sabda Nabi tetapi hanya perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Ustadz, kalau puasa membayar hutang Ramadan, apakah harus minta izin kepada suami? Minta izin kepada suami itu adalah pada puasa yang sunnah. Adapun pada puasa yang wajib, maka tidak perlu minta izin kepada suami. Kenapa? Karena kewajiban dari Allah itu lebih wajib daripada kewajiban kepada suami. Adapun puasa sunnah, derajatnya di bawah kewajiban kepada suami karena dia sunnah. Suami punya hak untuk mengumpuli istrinya. Maka kalau istrinya puasa, suami tidak bisa mengumpuli istrinya. Nah, karena itu puasa sunnah harus minta izin suami. Tapi kalau puasa wajib, maka puasa wajib itu posisinya di atas daripada kewajiban terhadap mentaati suami. Sehingga yang lebih wajib didahulukan daripada yang wajibnya di bawahnya. Berikutnya, saya pernah mendengar kalau meninggalkan salat asar itu menghapus amalan di hari itu. Yang dimaksud memang amalannya yang hilang atau hanya tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kita lihat hadisnya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri," atau "man fatathu salatul asri." Barang siapa yang terlewati oleh salat asar, faqad habita amaluh, maka telah gugur amalannya. Atau lafal yang lain kita cari dulu. Nah, ini lafalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, habita amaluh, maka amalan-amalannya gugur. Hadis riwayat Bukhari sahih. Apa makna gugur amalan di sini? Imam Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, ay batala kamalu thawabi amalihi yaumahu dzalik, telah batal kesempurnaan pahala amalannya pada hari tersebut. Jadi bukan semua amalnya batal kemudian sholat-sholat yang sudah dia lakukan sebelumnya jadi hilang betul-betul pahalanya, tidak, tapi maksudnya kesempurnaannya saja. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, dan beliau mengatakan, wa akhadha bi dhahiril mu'tazilah fa ahbatu ta'ah bil ma'siyah. Adapun Mu'tazilah, mereka mengambil zahir hadis ini sehingga mereka menggugurkan pahala ketaatan apabila dilakukan suatu maksiat. Tapi ini adalah pendapat yang tidak bagus ya, pendapat dari Mu'tazilah, termasuk kelompok sesat. Berikutnya,
Berikutnya ini berarti pertanyaan ke-10 ya, dan saya cukupkan sampai pada 10 pertanyaan saja. Adapun pertanyaan 11 dan seterusnya insyaallah di waktu yang lain. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum orang beriman merayakan kelahiran seseorang atau ulang tahun? Ketahuilah bahwasanya ulang tahun ini bukan dari ajaran Islam sama sekali. Itu adalah resapan dari adat-adat orang-orang barat. Nah, maka mari kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW masalah seperti ini. Man tashabbaha biqaumin falaysa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, sahih. Karena itu jangan menyerupai adat-adat orang barat. Karena kalau kita menyerupai mereka, termasuk kelompok mereka orang-orang kafir, na'udzubillah. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk dari kalangan kita umat Islam orang-orang yang menyerupai bi ghairina, non muslim. Jadi jangan menyerupai non muslim. Itu adatnya non muslim ulang tahun itu. Jangan dilakukan. La tashabbahu bil yahud, jangan menyerupai Yahudi, wala bin Nasara, jangan menyerupai Nasrani. Mungkin orang akan mengatakan, oh ini kan hanya masalah ibadah saja, sholat, puasa dan sebagainya. Tidak, perhatikan nih sabda Nabi, fa inna taslimal yahudil isyarah bil aswabi. Salamnya Yahudi itu berisyarat dengan jari saja. Ini masalah muamalah. Bertemu dengan seseorang mengisyaratkan jari, ini muamalah. Wa tasliman nasara al isyarah bil akuf. Salamnya orang-orang Nasrani berisyarat dengan telapak tangan, ya istilahnya kita dada. Nah, itu tidak ada. Bertemu mengucapkan dada kemudian tangannya dilambaikan. Silahkan lambaikan tangan tetapi sambil mengucapkan salam sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para wanita yang sedang duduk-duduk di masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melewati masjid, maka beliau alwa yadaihi bit taslim. Beliau lambaikan tangannya sambil mengucapkan salam kepada mereka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid. Nabi melewati masjid yauman pada satu hari, wa usbatun minan nisa qu'ud. Ada beberapa kelompok wanita sedang duduk. Fa'alwa biyadihi bit taslim. Maka Nabi pun melambaikan telapak tangan beliau dengan ucapan salam. Maka kalau hanya melambaikan telapak tangan tanpa salam, atau dengan ucapan-ucapan yang lain, dada dan sebagainya, maka itu adalah adat Nasrani, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sama sekali tidak ada dalam Islam ini ajaran ultah, ulang tahun, nggak ada sama sekali. Kalau engkau mau bersyukur kepada Allah karena diberi kesehatan oleh Allah pada tahun ini, Anda usianya bertambah dan Anda sehat, maka bersyukur itu caranya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan mengadakan acara ultah seperti itu. Ibadahnya terserah, mau salat tahajud, mau puasa sunnah, mau baca Quran, mau sedekah kepada tetangga-tetangga. Tetapi intinya cara mensyukuri Allah adalah bil ibadah, dengan ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari tafsir Al-Quran terhadap ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min tayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang baik, maksudnya yang halal, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan syukurlah kepada Allah jika kalian itu hanya kepadanya beribadah atau mengabdi. Makan ini termasuk nikmat Allah. Nah, disuruh bersyukur, washkuru. Bagaimana syukurnya? Ini surat Al-A'raf. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal, beramal solehlah. Nah, ini ayat ini mirip. Yang satu mengatakan syukurlah, yang satu mengatakan amal solehlah. Maka para ulama mengambil kesimpulan berarti syukur itu dengan cara amal soleh. Kenapa? Ayat Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.